Masih bersama kami di Bincang Santai. Halo teman-teman, yang terakhir ini masuk di segmen terakhir, kita akan mengajak Pak Ustadz Afandi untuk berbicara mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Penting kan? Penting sekali itu. Kan Itu gitu. yang paling penting di poin Ramadan kali ini tuh. Satu sisi tadi Pak Ustadz Afandi menyampaikan bahwa 5M salah satunya adalah jangan berkerumun kan gitu kan, menjaga diri dari kerumunan. Nah, sementara ketika sholat tarawih kemudian tadarus kan pastinya kan potensi berkerumun kan sangat besar gitu kan. Nah, apakah kemudian misalkan nih kalau di perkampungan barangkali ada banyak musola ya kan, atau meskipun ada masjid dan musola penduduknya tidak seberapa besar kan begitu. Kalau di kota ya kan, masjid kalau seperti biasa kan hanya kaum laki-laki saja. Nah, ketika sholat tarawih kan laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul, apakah iya kemudian harus menjaga jarak dengan memetakan? Nah, ini kan butuh nih pendapat MUI ya sih. Lagi. Ini kan butuh nih pendapat Majelis Ulama Indonesia. Tapi nggak ke situnya sih. Cuma menurut ini saja. Menurut pribadi, personal, tidak pesan mewakili Ya, Ulama Indonesia. baik. Saya benar. Ini perlu ditegaskan ada 3 hal sebetulnya pada hal yang disampaikan tadi. Pertama, saya tidak mewakili kapasitas sebagai MUI, Ya. tapi kalau pengurus iya. Kemudian yang kedua terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, dan juga yang ketiga adalah bagaimana kemudian memanfaatkan keutamaan itu Ya. dengan situasi COVID-19 betul. ini. Ya. Ya. Menyiasati. Ya, menyiasati. Kemudian yang pertama itu terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan itu. Di antaranya adalah di bulan Ramadan itu penuhnya keberkahan-keberkahan. Keberkahan apa? Banyak sekali. Di antaranya adalah di bulan Ramadan itu setiap amal perbuatan itu pahala yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Adha'afam mudha'afa. Jadi berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Kemudian diampunilah dosa-dosa kita kecuali dosa besar ya. Nah, itu di bulan Ramadan. Yang menarik lagi keutamaannya adalah ada 2 kebahagiaan di bulan Ramadan. Yang pertama, kebahagiaan di mana kita melakukan atau ketika sudah waktunya untuk berbuka puasa. Luar biasa itu kebahagiaannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebahagiaan itu ketika kita sudah bertatap muka atau berhadapan ya. Tepatnya ketika kita menghadap kepada Sang Rabbi, kepada Tuhan ya. Dan di bulan Ramadan itu terbukanya pintu-pintu surga. Surga yang mana saja. Dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Nah, itulah bagian dari keutamaan di bulan Ramadan. Kaitannya dengan yang saya sebutkan nomor 3 dengan COVID-19 ini, bahwa keutamaan itu tentu tidak akan terkurang sedikit pun. Hanya pada teknis pelaksanaan ya. Teknis pelaksanaan tentu memang kita harus juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Betul. Karena pemerintah itu tidaklah menjerumuskan rakyatnya, tidak. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Bahwa adanya sebuah pemerintah atau pemimpin itu adalah demi kemaslahatan rakyatnya. Sehingga tetap kita melaksanakan tarawih, tetap kita melaksanakan tadarus, tentu memperhatikan protokol-protokol kesehatan, ya, memakai masker, atau juga menyiapkan atau cuci tangan dengan atau tidak ada pakai air, pakai sanitizer gitu kan. Menghindari kerumunan, menghindari kerumunan dengan jarak itu saja saya kira. Barangkali ini juga sebagai bentuk laporan juga Pak Ustadz, bahwa sebetulnya di desa itu tidak seluruhnya sepertinya meyakini adanya COVID itu. Mohon maaf, ini sebagai laporan saja ya. Faktanya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat memang demikian. Bahwa tidak semuanya meyakini betul gitu kan. Meyakini betul. Apakah ini ada kelebihan dan kekurangannya juga, ada positif negatifnya juga ketika masyarakat punya pemikiran begitu? Ya,
itu tidak bisa disalahkan karena memang itu data faktual di desa ya, terutama di pinggir. Karena juga saya tahu sendiri karena saya juga dari desa. Nah, terkait dengan COVID-19 itu masyarakat desa lebih banyak tidak mempercayai. Ya. Banyak faktor itu. Faktor kalau dalam perspektif informasi berarti tidak adanya informasi yang komprehensif sampai masuk kepada desa. Iya. Sehingga masyarakat lemah informasi tentang COVID. Oh. Yang kedua, bahwa di desa rupanya COVID ini tidak mau. Karena ya orang desa mesti pekerjaannya kan Berjemur. lebih kepada berjemur, Panas-panasan gitu ya. panas-panasan di sawah, petani dan sebagainya. Konsumsinya Sehingga- juga yang bukan yang instan-instan, Ustaz. Konsumsi juga bukan yang instan dan bukan yang ada pengawet-pengawetnya. Iya. Tentu itu imunnya lebih kuat, Mungkin ya. lebih kuat. Kalau di perkotaan dengan beberapa faktor dan fasilitas AC segala macam, makannya yang lemak-lemak dan seterusnya gitu loh kan. Tapi berkaitan kembali lagi ke bahasan utama tadi mengenai tentang keutamaan puasa, di antaranya ada tarawih dan tadarus Iya. yang berpotensi untuk mengumpulkan terkumpulnya banyak orang pada satu tempat itu. Ini kan sangat ini, Ustaz. Di desa katakanlah maklumlah tadi kita sudah menyikapi itu bahwa di desa banyak yang tidak begitu meyakini ya kan. Sementara di kota kan tidak demikian, Ustaz. Di kota sebagian masih ada yang sangat punya rasa trauma besar. Oh, ini ada COVID nih, harus pakai begini nih kan begitu. Nah, ini gimana cara menyiasati? Sekali lagi butuh tempat begini. Cara menyiasatinya adalah ini menurut saya sih ya. Iya, menurut saya. Jadi kemudian saya kurang setuju kalau kemudian tarawih ditiadakan. Iya. Ya. Tadarus ditiadakan. Iya. Tapi tadarus tarawih itu tetap dilaksanakan. Hanya saja perlu protokol ketat. Ya, protokol ketat. Entah nanti jamaahnya itu sebagian di masjid dan sebagian di rumah atau di selang-seling gitu kan. Itu bagaimana memanajer takmir itu. Di luar pun tidak masalah meluas ke melebar ke emperan masjid, itu yang terpenting. Nggak masalah ya. Tidak masalah seperti halnya masjid di sebelah ini itu ada terop tuh sampai ke belakang karena juga dalam rangka demi kesehatan. Oh, begitu. Karena kesehatan ini memang pokok dasar dalam agama Islam. Ada 5 sih sebetulnya asasul al-khamsah itu. Yang pertama hifdzun nafas, jaga diri. Ya. Makanya kemudian dilarang tuh membunuh karena menghabiskan diri, menghancurkan diri. Hifdzul akal, menjaga akal. Makanya kenapa mabuk itu dilarang karena mengganggu akal. Terus kemudian hifdzun nasl, jaga keturunan sehingga harus ada pernikahan. Nah, terkait dengan ini hifdzul mal, jaga harta gitu kan, dan seterusnya 5 ya. Nah, itu komponen itu kan juga ada poin tentang kesehatan akal gitu kan, dan jiwa biar tidak sakit. Nah, ini makanya kemudian menjadi penting menurut saya jaga kesehatan itu tanpa harus menghilangkan taraweh dan menghilangkan Keutamaan iya. tadinya. Artinya jika mau disimpulkan memang protokol kesehatan ini memang bagian dari dasar-dasar Ya, upaya ikhtiar kita menjaga sebagai umat Islam begitu bukan? Iya. Ya, betul. Iya. Nah, yang terakhir mungkin Ustadz ini ada yang ingin disampaikan. Kira-kira MUI Jember ini, MUI Jember bulan puasa ini mau ngapain? Wah, Ini ini kalau saya langsung digiring pada MUI ini juga nggak enak ini. cangkolang loh gimana? Bagaimana? Nggak enak. Tapi yang jelas adalah saya dalam hal ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ya. Kita sama-sama saling untuk menjaga, terutama menjaga kesehatan dan juga tidak merusak dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Mari kita bersama menyambut bulan Ramadan ini dengan baik, dengan kegembiraan gitu. Dan juga Ramadan ini bisa dijadikan momentum yang berharga bagi kita untuk bagaimana berbuat amal baik, amal soleh, berinfak dan bersodakoh. Karena di bulan Ramadan ini berinfak itu akan dilipat gandakan. Misalnya di bulan yang lain itu hanya satu dapat satu bisa dapat
10 dan seterusnya. Itulah saya kira kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, tetap kita saling menghormati, kita yang puasa dan juga bisa menghormati mereka saudara kita yang tidak berpuasa. Ya. Karena kerukunan beragama saya kira di lembaga manapun akan menganjurkan itu, termasuk MUI juga menganjurkan itu, bahwa keberagaman dan kerukunan umat beragama itu kita saling menghormati. Karena juga beberapa momentum yang lalu ada bom bunuh diri dan seterusnya. Nah, itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua untuk bagaimana saling menghargai antara satu dengan yang lain dan menghargai antar pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz Kita Afandi. ngomong perdana aja sudah hangat ya. Ngumpul-ngumpul ini itu sudah kemana-mana sampai kesehatan segala kan. Biasanya dingin, tapi kalau ditanya serius kok menggetarkan Serius diri sekali ini. itu ya. Ini kan jadi gimana gitu ya. Nah, tapi yang jelas teman-teman semuanya, teman-teman ekspektasi bincang-bincang santai kali ini, tetap Anda yang menentukan, sebijak-bijak mungkin Anda menyimpulkan apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini. Yang jelas selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Iya, itu lah. Betul? Iya. Ya betul. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat berpuasa, lancar terus. Saya Dahlan Nur Busri mohon pamit undur diri dan Hisham Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.